Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, video kali ini kita akan membahas kembali tentang sholat dan bagaimana khusyuk di dalam sholat. Masih banyak teman-teman nelpon bertanya bagaimana caranya. Insya Allah video kali ini saya jelaskan sejelas-jelasnya, tapi di bagian akhir video ini tonton sampai habis. Sebelumnya saya ingin sedikit memberitahukan, perlu kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun menjelaskan tentang cara sholat seperti subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan lain sebagainya. Tidak ada. Yang ada cuma perintah seperti dalam surat Taha ayat 14, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Apa sebabnya? Ini yang perlu dibongkar, tapi belum saatnya, insya Allah. Baiklah saudara, kita kembali membahas tentang khusyuk dalam sholat. Saudara, tanggapan pandangan orang tentang khusyuk di dalam sholat. Dalam pandangan tasawuf tentang khusyuk dalam sholat adalah mati, karena sholat adalah belajar untuk mati, belajar menghadap sakratul maut. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mutu qabla anta mutu, matikan dirimu sebelum mati. Sebagian orang mengatakan sembahyanglah sebelum kamu disembahyangi. Saudara, yang dimaksud di sini mati yaitu menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ini tidak ada lagi apa-apa dan tidak punya apa-apa, kosong. Saudara, di ujung surat Al-Imran ayat 102 menjelaskan, janganlah sekali-sekali kamu mengalami kematian kecuali dalam bentuk pasrah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kalau kita ini gali saudara, nanti ketemu. Yang dimaksud di sini pasrah dan berserah diri secara total, kita harus mengosongkan diri dengan cara meleburkan diri ke dalam dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak ada lagi perbuatan dan tindakan di dalam sholat kecuali tindakan dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lagi ada rasa keakuan, jangan lagi, karena kita tidak ada. Inilah yang disebut, yang dimaksud, dia yang disembah, dia yang menyembah. Saya ingin menegaskan bahwa kita ini adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak inilah kita harus kembalikan kepada yang punya hak, agar kita bisa kembali kosong. Tidak ada yang ada, hanya Allah. Sekali lagi, jangan pernah ada rasa keakuan, karena itu kesalahan besar. Saudara, yang saya maksud dalam video yang lalu, tidak ada
yang bisa khusyuk di dalam sholat, perhatikan saudara, adalah apabila masih ada rasa keakuan dalam sholat, itu tidak mungkin khusyuk. Karena yang dimaksud khusyuk adalah ketiadaan, mati, pasrah, tidak berdaya. Itulah sebabnya saya tegaskan mengatakan kita harus betul-betul sadar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita sadar bahwa tindakan, ucapan, naik turun adalah semuanya tindakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita. Kita ini ibarat bayang-bayang. Jika yang punya bayang-bayang itu bergerak, bergeraklah bayang-bayang itu. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengakui bahwa tidak ada yang bisa khusyuk di dalam sholat dari awal sampai akhir. Karena khusyuk itu diukur oleh Allah kemampuan ilmunya. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya itu, khusyuk itu sangat sulit. Orang-orang tertentu yang bisa khusyuk. Kalau kita tadi cermati kata Rasulullah, khusyuk itu diukur oleh Allah kemampuan ilmunya. Subhanallah. Menurut Imam Ghazali, kita harus berusaha khusyuk di dalam takbiratul ihram. Kita akan membahas takbiratul ihram kembali. Berkali-kali saya tegaskan dalam beberapa video bahwa kita harus lenyap dalam kata hu, artinya sampai kepada Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hu artinya Dia, Allah. Caranya, perhatikan, di dalam lafaz Allahu Akbar ada kata hu. Hu harus bersamaan sampai tangan ke dalam. Sekali lagi, harus bersamaan sampai tangan ke dalam perut dengan hu. Saya contohkan, Allahu Akbar. Hu Akbar, pejamkan mata. Rasakan 1 detik atau 2 detik. Kita tidak ada apa-apa. Kita tidak ada apa-apa lagi. Kosong. Rasakan itu. Kita lenyap dalam kebesaran af'alnya, perbuatannya. Allahu Akbar. Kita tidak ada lagi perbuatan di dalam salat atau sembahyang kecuali perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan pernah merasa mengaku aku, karena itu menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya jelaskan di sini bahwa kalau orang-orang sampai ma'rifatnya kepada Allah, dia tidak butuh lagi khusyuk seperti kita ini. Karena mereka sudah mati sebelum mati. Mereka mati dalam kehidupan. Dan insya Allah mereka hidup dalam kematian. Sekarang saya jelaskan lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pejamkan mata. Rasakan. Nikmati. Tidak ada apa-apa. Kosong kita. Subhanallah. Demikian saudara video kali ini. Dan jangan lupa dukung terus kami agar kami bisa berkembang. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video
berikutnya. Saran dan tanggapannya silahkan komen di bawah kalau ada pertanyaan. Demikian, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.